Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Syriana dari kelas 4 MK 1. Saya akan melakukan QA fikih dan saya akan menjelaskan bab tentang al-istinja'u wa adabul qadil hajati, yaitu menjelaskan tentang istinja atau bersuci dan menjelaskan tentang etika ketika buang air. Penjelasan istinja. Istinja atau bersuci itu wajib setelah buang air kecil maupun besar. Yang utama adalah bersuci dengan menggunakan beberapa batu, kemudian diikuti dengan menggunakan air. Boleh bersuci dengan menggunakan air saja atau dengan 3 buah batu yang dapat membersihkan tempat najis. Apabila hendak memakai salah satu dari keduanya, maka memakai air lebih diutamakan. Keterangan. Syarat istinja dengan menggunakan batu, hendaknya najis yang tidak keluar dalam keadaan kering dan tidak berubah dari tempat keluarnya serta tidak mendatangkan najis lain. Jika salah satu syarat tadi tidak terpenuhi, maka harus menggunakan air saja. Etika yang wajib saat buang air, yaitu orang yang sedang buang air besar atau hajatnya di tempat yang terbuka atau lapangan, hendaknya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Jika bagi orang yang buang air hajat di tempat yang lapang, wajib untuk menghindar dari menghadap dan membelakangi kiblat yang sekarang, yaitu Ka'bah. Jika antara dia dan kiblat tidak ada satir atau penutup, atau juga ada satir namun ukurannya tidak mencapai 2-3 tiro atau mencapai 2-3 tiro namun jaraknya dari dia lebih dari 3 tiro dengan ukuran tironya anak Adam, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama. Dalam hal ini, hukum buat buang hajat di dalam bangunan sama seperti di tanah lapang, yaitu dengan syarat yang telah dijelaskan tadi, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat, maka tidak ada hukum haram secara mutlak di sana. Dengan ucapan kiblat yang sekarang, mengecualikan tempat yang menjadi kiblat terdahulu seperti Baitul Maqdis, maka hukum menghadap dan membelakanginya adalah makruh. Selanjutnya, etika yang sunnah saat buang air, yaitu ada 7. Yang pertama, hendaknya orang yang buang air kecil atau besar tidak di tempat air yang tidak mengalir. Bagi orang yang buang hajat atau buang air kecil atau besar, sunnah menghindari kencing atau buang air kecil atau besar dan berak di air yang diam tidak mengalir. Adapun air yang mengalir, maka dimakruhkan buang hajat di air mengalir yang sedikit, tidak yang banyak. Akan tetapi yang lebih utama adalah darinya. Namun Imam An-Nawawi membahas bahwa hukumnya haram buang hajat di air yang sedikit, baik yang mengalir atau diam. 2, yaitu hendaknya orang yang buang air kecil atau besar tidak di bawah pohon yang berbuah, baik di waktu ada buahnya ataupun tidak. Yang 3, yaitu tidak buang air kecil atau besar di jalanan. Maksud di jalan di sini yaitu jalanan yang sering dilewati manusia. Jika kalian BAB atau buang air kecil di jalanan, bisa jadi kalian dianggap seperti orang gila. Dan yang keempat yaitu tidak buang air kecil atau besar di tempat bernaung atau berteduh, seperti di tempat berteduh saat musim kemarau atau di tempat berjemur saat musim dingin. Kemudian yang kelima yaitu tidak buang air kecil atau besar di suatu lubang, yaitu lubang bulat yang masuk ke dalam tanah. Dan ditakutkan bagi orang yang buang air kecil atau besar di lubang tersebut ada hewan buas seperti ular, dan hewan itu pun terganggu dan akhirnya kita juga yang celaka. 6, yaitu tidak berbicara ketika buang air kecil atau besar. Orang yang buang
air kecil atau besar hendaknya tidak berbicara tanpa ada darurat saat kencing dan buang air besar, karena untuk menjaga etika, jika keadaan darurat menuntut untuk berbicara seperti orang yang melihat seekor ular yang hendak menyakiti seseorang, maka saat seperti itu tidak dimaksudkan untuk berbicara. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, tidak menghadap dan membelakangi matahari dan bulan ketika buang air kecil atau besar. Maksudnya, bagi orang yang buang hajat dimakruhkan melakukan hal itu saat buang hajat. Akan tetapi di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa sesungguhnya membelakangi matahari dan bulan saat buang air kecil atau besar tidaklah dimakruhkan. Dan di dalam kitab Syarah Al-Wasit, beliau berkata bahwa sesungguhnya tidak menghadap dan tidak membelakangi keduanya adalah sama. Maksudnya hukumnya adalah mubah atau dibolehkan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau perlakuan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Syukran kasiron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.